Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sukomaruti, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mega Puspitasari dengan NPM 21411063 dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir, yaitu akan mempresentasikan salah satu materi yang ada pada pasar dan lembaga keuangan. Untuk itu, saya mengambil tema perkembangan dan jenis bank. Langsung saja, jadi topik presentasi yang akan saya bahas kali ini ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui sejarah bank, yang kedua memahami fungsi bank, dan yang ketiga memahami jenis bank. Langsung saja, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang mengetahui sejarah bank. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bank. Jadi kata bank berasal dari bahasa Italia atau banqui atau banca yang berarti bangku. Para bankir di Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di meja penukaran uang. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat menukar uang. Mengetahui sejarah bank pertama di dunia adalah Banca Monte dei Paschi di Italia yang didirikan pada tahun 1397. Sebenarnya bank sudah ada di dunia sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Namun pada masa ini bank belum dalam bentuk bangunan yang megah dan juga besar, melainkan berupa rumah ibadah. Pada abad ke-18 sebelum Masehi sudah dikenal banyak barang berharga, salah satunya yaitu emas. Namun, menyimpan emas di rumah sangat rawan dicuri atau dirampok. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sejarah bank di Indonesia. Kembali di era pemerintah Hindia Belanda, De Javans Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. De Javans Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953. Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javans Bank sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. Baik, untuk topik yang kedua yaitu memahami fungsi bank. Fungsi bank terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, simpanan giro. Jadi simpanan giro umumnya digunakan sebagai simpanan nasabah untuk kepentingan usaha, di mana nasabah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau biliet giro untuk dicairkan oleh pihak lain. Yang kedua yaitu simpanan deposito. Deposito menawarkan berbagai manfaat bagi nasabah yang ingin menyimpan uang sekaligus berinvestasi. Manfaat deposito bersifat jangka panjang, artinya baru bisa dinikmati setelah menyimpan dana dengan durasi tertentu. Yang ketiga yaitu simpanan sertifikat deposito. Secara sederhana, sertifikat deposito merupakan salah satu instrumen paling penting untuk para investor. Selain dijadikan bukti investasi, sertifikat ini juga memiliki fungsi yang berguna sebagai alat untuk pengembangan dana serta jaminan pinjaman. Dan yang keempat yaitu tabungan. Lembaga keuangan yang mengumpulkan tabungan membayar bunga atau dividen kepada penabung. Ini menyalurkan tabungan individu yang ingin mengkonsumsi kurang dari pendapatan mereka kepada pinjaman yang ingin menghabiskan lebih banyak. Baik, untuk topik yang terakhir atau yang ketiga yaitu memahami jenis bank. Jadi jenis bank ini dibagi menjadi 3 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bank berdasarkan penyelenggaraannya. Bank berdasarkan penyelenggaraannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan yang terakhir Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua yaitu bank swasta asing. Contoh bank swasta asing yang ada di Indonesia seperti ICBC Indonesia, HSBC, Bank of America, Standard Chartered, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bank koperasi. Jadi bank koperasi ini adalah korporatif bank, yaitu bank yang berbentuk badan hukum koperasi, seperti halnya dengan koperasi,
Modal bank koperasi juga diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggotanya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya. Jenis bank berdasarkan bentuk hukum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perseroan atau perusahaan perseroan. Ada 4 bank perseroan di Indonesia, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang kedua yaitu perseroan terbatas atau PT. Bank jenis ini memiliki badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah perseroan terbatas pada umumnya. Yang ketiga yaitu perusahaan daerah atau PD atau Perusda. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Jadi contoh pada bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang ketiga yaitu jenis bank berdasarkan fungsinya. Jadi jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengawasi bank. Yang kedua yaitu bank umum. Jadi bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, bank umum memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan statusnya. 2 kelompok bank umum itu adalah bank devisa dan juga bank non devisa. Yang terakhir yaitu bank perkreditan rakyat. BPR atau bank perkreditan rakyat adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. BPR biasanya dapat ditemukan dalam bentuk bank desa, lumbung desa, bank pegawai, bank pasar, lumbung pitih nagari atau LPN, badan kredit desa atau BKD, dan lembaga perkreditan desa atau LPD. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan tentang perbankan dan jenis bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.